Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Hari ini saya mewawancarai seorang pengusaha dari Bali yang adalah pemilik salah satu kargo terbesar di Bali, yaitu Bali Shipping Cargo. Nah, sebelumnya tentu saya ingin menampilkan dulu cuplikan dari Bali Shipping Cargo supaya teman-teman tahu seperti apa sih Bali Shipping Cargo dan apa aktivitas yang dilakukan oleh Bali Shipping Cargo. I kinda like you. Kabarnya Luar biasa, luar selamat biasa ya. pagi. Ya, ya. Oke, langsung pertanyaan pertama langsung ya. Oke, siap, Oke, siap. ini kan Yang Bali Shipping Cargo ya. Apa namanya? IDP Cargo apa Bali Shipping Cargo? eh, per akhir bulan, per awal tahun kemarin, akhir tahun sih tepatnya. Akhir tahun kemarin kita branding lagi, perkuat lagi ke brand awal. Jadi seperti Ya, itu. Di kan 2018 ini kan pertama kali apa namanya, kita ke online lah, dari ya, offline ke online di 2018 itu. Sebelumnya sih sudah ibu, kebetulan ini kan perusahaan orang tua ya. keluarga. Nah, jadi sebelumnya sudah ada website juga, cuman yang nggak aktif, hanya ya sekedar ada mungkin kan sebelumnya, karena belum terlalu paham juga mengenai dunia online dan lain-lain. Akhirnya 2018 saya buat website. Jadi waktu itu kan bingung domainnya apa. Udah Ya. kira-kira yang apa namanya representatif dan mudah diingat lah kan, karena kan nama kantor kita kan Ida Dwi Putra seperti itu. Jadi kalau dibuat di website mungkin kan Ida Dwi Putra Lagu kan kepanjangan dan Ya, ya. mungkin orang susah ngingatnya. Jadi tercetuslah oke, Bali Shipping Cargo aja deh. Jadi kan Bali Shipping sama Bali Cargo, jadi kita gabung Bali Shipping Cargo jadi satu website. Jadi istilahnya seperti itu. Dan waktu itu kan setelah itu langsung ikut kelasnya beli Mulia ya 2019 waktu itu kan awal tahun. Akhirnya pakai itu jadi bagus. Setelah itu akhir tahun ini kita coba perkuat lagi, balik lagi ke core-nya biar orang juga gampang ingat, karena kan customer lama masih banyak, jadi biar nggak bingung, customer lama itu bingung juga. Ya udah kita balik lagi jadinya IDP Cargo, jadi singkatan dari Ida Dwi Putra itu, jadi kita jadi IDP Cargo, jadi seperti itu. Oh, gitu. Ya. Ya. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu nggak sejarahnya dulu kenapa bikin apa namanya IDP Cargo, terus awal mulanya itu gimana? Kok bisa kepikiran sih dulu orang tua bikin perusahaan seperti ini gitu? Kan mungkin banyak orang pengen apa namanya pengen jalan bisnis, pengen buka bisnis, tapi kan mungkin mereka nggak tahu gimana bukanya, gimana strateginya, apa yang harus dilakukan. Nah ini kok bisa kepikiran gitu sampai bisa Halo, bikin Bali Shipping? sinyal. Oke. Di awal mulanya ya mungkin Ya. kebetulan kan orang tua ya, kita dari apa namanya, dari bukan konglomerat ya, bukan, memang basicnya memang kakek nenek kan memang petani ya istilahnya, seperti itu. Orang tua kebetulan sebelumnya memang kerja di industri pariwisata sebagai guide awalnya. Guide, ya bapak sebagai guide, dan ibu terakhir sebelum keluar itu memang sempat dari kerja dari garment, habis itu sempat ke kargo juga, jadi seperti itu. Jadi seperti kargo, dan waktu itu ibulah yang apa namanya, ibu kerja di kargo tapi kita punya rencar dulu, itu orang tua punya rencar. Jadi sambil kerja sebagai karyawan, tapi kita juga punya rencar lah, istilahnya seperti itu, menyewakan.
kendaraan. Nah selesai dari situ ibu resign kan, keluar dan fokus di renkarnya gitu. Nah seiring berjalannya waktu ketemu dah dengan customer lama. Jadi loh, kamu kok udah nggak kerja di sini? Nah, karena customer ini melihat ibu saya punya skill, istilahnya gitu, skill yang bagus lah untuk memanage kargo dan lain, maksudnya seperti itu. Karena waktu dikerja juga di kargo sebelumnya, ibu tuh awalnya kan sebagai accounting atau apa admin, tapi sales juga ibu yang nyari customer kesini. Jadi beliau aktif gitu. Jadi dari situlah beliau banyak punya customer baru sebenarnya, ya, seperti itu. Jadi setelah resign 1 tahun fokus di rencar dan ketemu dengan customer yang lama, dan dia bilang, kamu buka aja kargo, kamu kan udah punya skill dan lain-lain, istilahnya seperti itu. Jadi memang seperti tadi, basic dari kita seorang pengusaha adalah selling. Jadi kalau kita bisa menjual produk, ya kan, pasti kita pasti bisa buka usaha lah, ataupun kita bisa usaha sendiri ataupun bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha lain. Jadi seperti itu. Dan juga waktu kan kita bukanya tahun 99 ya, tahun 99 itu kan ekspor di Bali itu kan terkenal sekali zaman itu, di zaman 90-an itu, awal 90-an itu kan lagi booming lah istilahnya untuk ekspor handicraft, furniture segala macam dari Bali. Nah jadi saat itulah juga orang tua start di bisnis kargo di tahun 99 seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti dulu awalnya modalnya dari si customer itu berarti ya? Modal ya kita join lah jadi orang tua. Ya jadi ada punya modal sendiri, dan customer itu dia sebagai salesnya lah, ya yang ini sama teman, jadi dia yang membantu di sana istilahnya kayak gitu. Oh gitu. Kalau tempat sih kita kebetulan punya kenalan kenal baik lah temannya ibu, dia yang ngasih, ya udah pakai di sini aja dulu tempatnya, di Kerobokan, daerah Kerobokan. Kalau sekarang tuh di seberangnya Liu Square yang di perempatan Peri Tengah itu, Kerobokan mau Peri Tengah. Jadi di situ, jadi di sana temannya ibu bilang, punya teman, ya dia bilang udah pakai aja dulu di sini. Jadi kita start di sana dulu dengan, karena saya ingat waktu SD itu 99, berarti umur berapa ya? Kita kelas 5 SD kalau nggak salah. 5 SD dengan hanya satu meja, satu batch gitu. Teleponnya dulu udah. Ya, itu aja kantornya. Sama making barang-barang yang kecil-kecil di situ. Di sana. Berarti dulu kantornya juga masih kecil ya, sederhana ya? Ya. Di sana masih kecil, masih sederhana. Jadi tadilah. Jadi kita mulai dari benar-benar dari zero lah, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kan modal dalam bisnis itu kan sebenarnya nggak hanya uang aja ya, tapi dari kenalan, dari relasi, networking, dari kepercayaan orang, itu sebetulnya modal ya. Karena kan sekarang banyak orang yang pengen buka usaha gitu kan, terkenalan, nggak ada modal nih, nggak punya uang gitu, wah jadinya nggak jadi bisnis gitu. Padahal kan sebetulnya bukan itu faktor utama. Jadi kan bisa jadi dari skill kita itu juga berpengaruh, dari ilmu yang kita punya, terus dari kenalan, relasi dan sebagainya, itu yang lebih penting dibandingkan modal. Gitu. Dan biasanya baru mulai juga kan nggak harus besar ya, pasti semuanya dimulai dari yang kecil gitu kan. Artinya kan kita boleh berpikir berangan-angan jadi besar, tapi kita harus mulai dari yang kecil kan gitu ya. Iya betul. Dan yang paling penting adalah keberanian. Kunci yang jadi kita punya skill, punya modal, tapi nggak berani juga repot juga kan itu. Jadi ya memang menjadi seorang entrepreneur, pengusaha itu namanya kan pengusaha, jadi dia harus bisa mengusahakan sesuatu. Jadi memang dia harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Ya itu karena orang juga baru mulai usaha kan kebanyakan mikir ya, wah nanti takut rugi, takut ditipu, takut bisnisnya nggak jalan, dan ketakutan lain lah yang bikin dia nggak jadi take action gitu kan. Kan sebetulnya ya kita mulai aja dulu gitu, nanti kan di tengah jalan kita perbaiki lagi, kita sempurnakan sampai jadi lebih baik. Betul sekali. Cuman mungkin kalau sekarang harus minimal lah kita punya planning lah.
planning Ya. dulu kita tulis karena kan mungkin dulu dengan sekarang kan sudah berbeda dari segi porsi, market share-nya, terus kompetitor juga ya kan. Ya. Karena kan sekarang bukan kita tidak ada sesuatu yang baru lagi kan di dunia ini seperti itu. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin ada tapi tidak sebanyak sekarang dan juga tidak secepat sekarang karena kan sekarang sudah dunia online kan, jadi benar-benar hanya hitungan detik. Kalau dulu kan masih hitungan hari, jam dan lain-lain. Jadi yang paling penting sekarang kita juga tetap harus bikinlah orang-orang, maksudnya planningnya apa yang harus kita siapkan ya. Jadi tetap yang paling penting dalam sebuah kita membangun bisnis adalah manajemen risiko. Jadi apa kira-kira risiko yang bakal kita hadapi ke depannya. Jadi kita sudah prepare, nanti solusinya seperti ini. Kalau kita belum paham lagi, ilmu kita belum nyampe, ya kita tanya pada teman-teman kita, relasi kita, networking kita yang sudah lebih senior dari kita, ya kita belajar. Jadi kita bisa belajar sama siapa saja sih. Makanya dibilang sih nggak ada yang namanya kompetitor. Kalau kita mau berpikir positif ya anggaplah sebagai mentornya kita. Jadi kita belajar juga sama beliau-beliau itu seperti itu. Oh iya, oke. Ya. Berarti dulu awalnya itu ada berapa karyawan dulu awalnya? Ibu sama siapa? Dulu karyawan ibu, bapak, paman. Dulu lebih banyak ke kita kayak keluarga itu. Jadi baru tamat dari kampung kan, bapak pulang dari Singaraja, ada sepupu yang baru tamat sekolah, kita ajak. Jadi seperti itu, saudaranya ibu juga baru ini tamat, kita ajak. Tapi ya Sungkares sih semua keluarga yang pernah kita ajak sekarang sudah ada yang juga buka usaha, ya semua sudah punya punya pengalaman dan juga punya skill dan juga punya penghasilan yang cukup lah, bagus istilahnya seperti itu. Jadi awal-awal memang kita pakai rekrut struggling ya. Sementara ya jadi itu di awal karena masa struggling. Ya betul, karena kan kita satu juga kan waktu itu kan kepercayaan, maksudnya kita belum tahu orang seperti apa. Sekarang kan gampang, kita bisa cek di Facebooknya, kita cek Instagramnya, kita tahu. CV zaman dulu kan mungkin CV itu sesuatu yang agak susah kita lacak ya kan. Kalau sekarang kan sudah gampang, kita mau rekrut karyawan dari mana saja sudah bisa, apalagi kita rekrut karyawan bule sebagai karyawan kita kan luar biasa, gampang kita cek dari Instagramnya dia atau link Instagram seperti itu. Oh iya. Jadi awal-awal ya seperti itu kita pakai ada keluarga, sekalian juga kita bantu juga. Jadi seperti itu. Terus kalau tantangan terbesarnya ketika dulu awal-awal membangun, mungkin juga di tengah jalan, itu kira-kira apa tuh? Terus bagaimana strateginya untuk mengatasi tantangan itu? Oke, kalau kalau di awal dulu sebenarnya kalau kita kan orang baru mungkin sudah terkenal lah dengan etos kerjanya ya seperti itu. Di samping juga banyak upacara ya kan. Cuman ya kan customer turis itu sudah ya mereka respect sama orang Bali, mereka bahwa orang Bali itu baik, ramah ya kan seperti itu. Jadi sangat dibantu sekali oleh customer kita di awal-awal berdiri itu. Jadi mereka yang sebagai sales kita juga, mereka juga yang cariin teman ya kan, ini pakai kargo kita. Jadi di awal itu memang mulut MLM lah, mulut lewat mulut, jadi seperti itu. Jadi terus akhirnya kita bisa beli gudang di sana, terus bangun gudang, jadi seperti itu. Jadi memang organik, jadi dari awal kita memang organik ya step by step kita terus kita tingkatkan dari sales. Setelah itu baru kita tabung sedikit, kita akhirnya punya gudang seperti itu. Jadi memang di awal-awal kita banyak sekali dibantu oleh customer kita dalam mempromosikan usaha kita gitu. Berarti target pasar utamanya orang bule ya, apa orang lokal juga bisa bisa pesan gitu, atau bisa ngirim barang juga ke luar negeri atau gimana?
mayoritas orang bule ya Bisa. berarti bagaimana? Ya, kita karena kita kan basicnya freight forwarding. Jadi forwarding itu kan memang identik dengan ekspor impor gitu, Ya. seperti itu. Terus tapi tidak menutup kemungkinan domestik. Ya, sekarang sih domestik banyak karena bedanya kalau kita kan kalau kargo itu kan ada minimum quantity. Kalau di hitungan volume dia adalah minimal 1 kubik hitungannya. Jadi kalau di berat dia minimal 50 kilo. Nah, biasanya kan banyak yang saya mau kirim baju 5 kilo. Jadi seperti itu beda, itu jatuhnya ke ekspedisi dia jadinya. Kalau kita memang kargo itu yang yang berat-berat lah istilahnya. Yang besar gitu lah ya, barang banyak. volume besar minimal 50 kilo ya. Jadi pengiriman banyak ya kita jadi seperti itu bedanya antara kargo sama ekspedisi. Jadi bedanya di situ sih. Kalau kita domestik bisa kayak kemarin kita kirim pura-pura itu sangat itu banyak sekali kita kemarin kirim ke daerah timur kayak Papua, Sulawesi, jadi seperti itu, Kupang juga. Jadi sekarang berkat adanya online, semua customer atau semua market bisa kita masukin. Oh iya. Berarti bedanya dengan ekspedisi itu berarti di pengirimannya kalau besar gitu ya, besar dan banyak ya kuantitasnya. Ya, kuantiti. Kalau ekspedisi kan ya kayak kecil-kecil ya ekspres itulah. Oh, ibaratnya kalau jualan produk tuh ada yang eceran sama grosir gitu ya. Iya, betul. Kalau ini grosirnya grosir ya, jadi seperti itu. Oke. Ya dulu kan saya juga pernah kirim barang tuh ya ke Papua. Ya, jadi buat teman-teman nih yang misalkan mengirim barang dalam jumlah banyak nih, saya juga dulu punya pengalaman nih. Jadi waktu itu mau ngirim barang nih ke Papua, ternyata banyak ekspedisi yang nggak bisa ke sana gitu, karena juga ada kondisi COVID seperti sekarang. Dan juga kan kalau misalkan ngirimnya jauh kan itu hitungannya mahal ya, jadi apalagi hitungannya per kilo gitu. Nah, kebetulan karena saya tahu Bali Shipping Cargo ini, IDP Cargo ini, akhirnya saya pesan lewat sini dan ternyata biayanya jauh lebih murah gitu kan, dan nyampainya juga lebih cepat gitu. Karena ngirimnya kan lumayan banyak ya, waktu itu sekitar 28 kilo ya kalau ditimbang ya. Kilonya 28 kilo dan itu mahal kalau misalkan pakai ekspedisi biasa karena jaraknya lumayan jauh gitu kan, per kilonya lumayan mahal. Nah, dengan menggunakan kargo ini tentu biayanya jadi jauh lebih murah gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang misalkan mau ngirim barang juga, misalkan ngirim barang yang jauh ataupun ngirim dalam jumlah yang banyak ataupun besar, nah itu lebih baik pakai kargo gitu. Ya, karena kargo kita mainnya di di grosir lah, jadi kita mainnya di kuantiti banyak, jadi bisa kita tekan harganya untuk semakin ekonomis. Jadi kan customer juga masih punya profit lah, sisi profit. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ini kan di Bali lumayan banyak ya, ada beberapa kargo juga kan, perusahaan kargo lain gitu. Nah, tentu kan ini menjadi kompetitor juga kan bagi IDP Cargo gitu. Nah, terus bagaimana strateginya nih IDP Cargo untuk menghadapi kompetitor-kompetitor tersebut sehingga bisa memenangkan persaingan lah bisa dibilang. Ya, jadi konsepnya, karena kan kita juga kebetulan di Kargo juga ada asosiasi namanya AFI, Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia. Ya, jadi di internasional itu ada ILFA, International Logistic and Forwarder Association. Jadi kita punya standar-standar yang jelas, jadi seperti itu. Jadi dari beberapa kali saya ikut seminar juga, workshop, bahwa yang paling penting adalah apa sih kebutuhan daripada customer, kan seperti itu. Jadi kita bukan hanya buat produk untuk diri kita, jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah daripada customer si pelanggannya kita. Jadi apa kira-kira masalahnya dia, itu yang harus kita pecahkan. Jadi kalau kita seperti tadi, kalau kita cuma ngirim barang aja kan semua orang bisa ngirim barang, jadi seperti itu. Beli Mulia sendiri bisa mungkin buka jadi kirim barang kan, itu kirim barang. Jadi yang paling penting adalah value daripada bisnis kita. Jadi customer kita ada yang sudah sampai 15 tahun sama kita 10 tahun, ada yang 5 tahun, seperti itu.
Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana menentukan target market. Jadi memang tidak semua, bahkan semua bisnis pun tidak menjual ke semua orang kan, itu kayak Microsoft nggak ada Apple, ada Microsoft ya kan, jadi nggak semua orang maksudnya harus kita jual. Jadi kita yang sendiri yang menentukan target market mana yang kita mau ambil, apakah middle down atau middle up, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bermain di market, kalau kita bermain di middle up, jadi seperti itu. Jadi kita value-nya yang kita harus add, apa yang bisa kita berikan kepada customer, nilai tambah apa ya. Satu, mereka apalagi sekarang di masa COVID ini, mereka hanya SSR, shop, ship, and relax. Jadi mereka cukup relax. Kita yang belikan barangnya ke Arshop di Bali, ataupun di Jawa, dimanapun dia bisa, dia mau, dan ship kita yang mengirimkan. Jadi dia cukup relaxnya aja di rumah. Jadi seperti itu, value itu yang kita berikan kepada customer saat ini. Jadi seperti ini sudah saya lakukan dari tahun lalu. Jadi sudah mikirnya udah ke sana, dan tiba-tiba ada COVID, ya berarti sudah benar apa yang saya pikirkan. Jadi seperti itu, karena kan satu, mereka bisa menghemat biaya tiket ya kan, tiket untuk ke Bali dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi terus value-nya tadi yang saya berikan, kita punya 6 value, bahwa kita tagline kami adalah wet glove service. Wet glove service itu artinya benar-benar customer itu dia tinggal perintah aja gitu loh. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Oke, kita yang kerja. Jadi dia cukup stay di rumah, ataupun dia bisa pantau dari kantor, dari gudang kita. Jadi seperti itu. Jadi kita yang melakukan semua hal yang diperlukan dalam saat shipment itu, misalkan dari dokumen, dari pick up-nya kita, dari packing-nya kita, dari tadi kita anterin dia mau belanja, ataupun kita yang orderkan kalau dia sekarang stay at home. Jadi wet glove service itu semua yang A sampai Z kita lakukan di IDP Kargo ini. Jadi customer hanya cukup memberikan arahan atau mention apa yang dia mau, kita yang melakukan semua. Jadi seperti itu. Jadi kita one stop shopping solution lah, one stop logistic solution. Jadi itu yang kita tawarkan kepada customer. Sampai juga kita berikan free 3 bulan warehousing. Jadi misalnya dia order order barang sekarang, misalnya saya mau kirim lagi 3 bulan, itu kita kasih free di warehouse kita selama 3 bulan. Jadi dia bisa keep barangnya dia di gudang kita selama 3 bulan. Oh gitu. Berarti dia nggak harus datang ke sana ya, ke lokasi ya, untuk bisa ngirim barang ya. Jadi dia dari rumah aja bisa tinggal ngasih tahu aja, nih saya mau beli barang ini, tolong kirim ke sini, tinggal gitu aja ya. Iya. Seperti kemarin kita dapat banyak customer dari website juga, yang mereka memang dari luar, jadi mereka nggak perlu ke Bali, nggak perlu ke Indonesia, dia cuma saya beli barang di sini, tolong kirimin barang saya. Udah gitu aja. Jadi cara kita meyakinkan ya seperti tadi, website kita memang harus yang profesional kan, seperti itu. Terus juga mungkin license atau apa yang penting yang perlu kita tunjukkan ke customer, karena ini kan jasa ya. Jadi kan trust, kepercayaan itu yang modal utama. Jadi gimana kita building trust itu kepada customer. Jadi seperti itulah cara kita untuk dealing. Jadi tanpa bertatap muka, hanya via email ataupun via WhatsApp. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi intinya kita harus memudahkan si customer itu lah ya. Yes, simplify. Jadi kita make the shipment simple, easy. Jadi mudah. Jadi kamu mau apa? Tapi dalam proses mempermudah itu kita juga harus membuatkan suatu prosedur yang benar dulu. Jadi kita ada form, jadi form customer, form sales order namanya, kita kirim dia. Jadi biar kita tahu apa yang dia perlukan, dia butuhkan. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kan mereka mungkin waktunya sibuk dan beda jam kan, kalau di luar negeri dengan sini beda jam. Jadi ya mereka harus isi formnya selengkap-lengkapnya, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan.
udah mereka isi, kita kerjakan. Ataupun yang ada yang masih bingung, kita konfirmasi lagi, kita summer ini maksudnya seperti apa ini. Jadi komunikasinya detail lah, harus semakin detail. Oh iya. Jadi biar tidak ya, jadi tidak ada nanti Transparan ya transparan. Jadi kita sudah di desainnya kita kan no hidden cost. Jadi kita selalu mention ketika nanti ada harga yang kita tidak tahu, kita selalu mention ini tidak termasuk ini. Jadi ini tidak termasuk, jadi dia biar tahu, dia mempreparekan nanti bahwa ini nanti dia harus bayar, mungkin perlu bayar ini, ataupun kalau nggak perlu bayar, yang penting kita sudah mentionkan di bawah. Jadi harga kita hanya ini aja, yang tidak termasuk harga kita adalah nanti ini di sini. Jadi seperti itu selalu kita. Jadi no hidden cost yang kita berikan. Ya. Terus barang-barang yang dikirim ke luar negeri biasanya apa aja? Mungkin bisa disebutin mungkin beberapa barang, mungkin dari yang paling kecil dari sampai yang paling besar mungkin yang pernah dikirim apa aja? Nah, biar teman-teman pada tahu kan ngirim lewat kargo ini apa aja sih yang bisa dikirim. Nah, gitu. Oke, sebenarnya kan kita kan penyalur ya, jembatan antara supplier dengan buyer kan seperti itu. Jadi ya kalau di Bali kan udah pasti handicraft ya kan, yang kecil-kecil, baju juga, sarung itu kan banyak sih, sarung itu beli sarung. Jadi ada dua udara sama lewat laut. Jadi kalau yang ringan-ringan biasanya pasti lewat udara kayak baju, istilah jenis kain lah. Itu ataupun handicraft, ada juga kayak cotton bag dan lain-lain seperti itu. Terus juga furniture seperti biasa. Terus mobil juga kita pernah kirim, motor tuh sering kali kita kirim motor, apalagi yang touring ya kan, mereka hanya lewat ke Indonesia, habis itu pergi lagi balik kemana gitu. Kemarin terakhir dia customer itu dari Jerman sampai Bali itu 1,5 tahun, terus kita kirim dari Bali ke Australia. Sekarang customer lagi stuck di Australia, harusnya dia sudah berangkat ke Amerika karena dia mau keliling dunia sendiri naik motor gitu. Terus kemarin juga kita kirim yacht, kapal boat besar, kita kirim juga dengan kontainer. Jadi kita bisa lakukan semua general goods, book namanya tadi yang besar itu, special goods juga bisa kita kerjakan. Jadi semua yang berhubungan dengan kargo langsung kita bisa kerjakan. Oke, berarti yang paling besar itu kapal boat berarti ya pernah dikirim? Ya, boat kemarin. Mobil itu yang pernah mobil udah biasa, motor biasa. Mobil juga ada ya? Ya, mobil kita kirim ke Kanada. VW biasanya kan mereka suka mobil VW antik. Ada juga yang kemarin touring juga pakai Land Cruiser seperti itu. Kita kirim balik lagi ke Australia. Jadi seperti itu. Jadi selama dimensinya itu masih bisa kita kontrol. Jadi kan karena kan kontainer kan sudah punya dimensinya masing-masing. Jadi kita bisa handle seperti itu. Oh gitu. Itu ada ukuran maksimumnya nggak, berapa kubik barangnya maksimumnya yang bisa dikirim? Nggak ada sih kalau maksimum sih sebenarnya ada. Jadi dia nanti akan ada pilihannya, nanti ada yang open, jadi ada yang terbuka kontainernya, jadi tanpa pinggiran kiri kanan, jadi seperti itu. Oh, ada pilihan. Ada spesial. Oh, jadi seberapa besar pun barangnya tetap bisa dikirim ya? Bisa dikirim. Oh, oke. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kan ini musim COVID ya, COVID-19. Nah, bagaimana kondisi dari IDP Kargo? Apakah cukup terasa nggak efeknya dari COVID-19 ini? Oke, kalau dari COVID, saya rasa sih semua sektor pasti ya, apalagi kita kan ekspor impor, sedangkan kita tahu sendiri bahwa negara luar tuh mereka lockdown ya kan 2 bulan 3 bulan, nah ya otomatis kan pasti berasa sekali istilahnya, karena kepending lah jadinya yang kita harusnya kirim sekarang kita belum bisa kirim, jadi kita keep di gudang jadinya kan, karena walaupun kita kirim dari sini karena logistik sebenarnya bisa berangkat, cuman kan di sana dia nggak bisa ambil kontainernya, otomatis kan nanti kena biaya warehousing, jadi di sana lebih mahal biaya warehousing. Di sini mereka free, di sana mereka bayar mahal ya kan, jadi lebih baik ya udah kita keep di gudang kita. Jadi di situ sempat kemarin bulan
uh, kita shipment sih ada terus, cuman itu udah bulan, jadi bulan lalu jadinya gini apa namanya, agak sedikit menurun lah. Jadi yang apa, new customernya, inquiry-nya itu yang menurun sebenarnya. Kalau untuk shipment sih kemarin lancar, masih ada, pas dia buka ya kita kirim langsung karena barang sudah ready semua di gudang. Oh gitu ya. Jadi new customernya yang sedikit apa namanya menurun jadinya. Tapi kebetulan seperti kemarin saya langsung switch, kita ambil ke domestic market. Jadi kemarin ya domestiknya lumayan banyak juga. Jadi ya kita harus pinter mengatur strategi di saat seperti ini ya, kira-kira market mana yang masih bisa kita garap. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Oke, berarti salah satu strategi yang diterapkan di era sekarang ini berarti lebih ke arah domestik ya, targetnya sekarang itu ya, pindah ya? Ya, kita ambil ke domestik. Kemarin kita kirim ke Jakarta, kita kirim ke Sulawesi. Rata-rata banyak sekarang pengiriman ke Sulawesi juga dari Bali. Jadi kita apa namanya, kita switch marketnya kemarin. Tapi sekarang sih sudah, karena di luar sudah mulai buka. Ya. Sekarang sih kita balik lagi, maksudnya kita market internasional juga kita fokuskan. Ya. Oke. Terus ini kan perusahaan IDP Kargo ini kan udah bukan UKM lagi ya, udah gede ya. Masih masih UKM nih. Kita masih UKM kita. Karena kan apa namanya, kalau di yang besar itu kan dari apa namanya asetnya yang dilihat, bukan. Iya. Bukan dari omsetnya ya, katanya kalau omset lebih dari 4,8 M per tahun kan udah bukan UKM lagi ya? Iya, tapi itu udah masukkan asetnya. Oh, jadi kalau kita di atas UMKM nanti kita kena PPN 10% deh. jadi keep gimana caranya jaga supaya kita tetap di sana ya. Tapi intinya gimana kita omsetnya ya kita tahan, tapi profitnya tetap kita besarin gitu loh. Jangan kebalik ya, jangan hanya omset aja kita kejar tapi profitnya ntar nggak ada. Jadi itu udah kesalahan, bukan sih kesalahan, maksudnya kebingungan dari seorang entrepreneur. Mereka hanya fokus ke omset saja. Tapi kita harus, jadi kalau kita fokus di omset, coba mungkin teman-teman yang lain bisa buktikan ya, yang fokus di omset pasti nanti ketika COVID ini pasti akan sangat berasa sekali, karena mereka fokusnya di omset, karena mereka kan di omset itu kan ada dua, ada cash sama AR. Nah, jangan sampai AR-nya yang gede nih, utangnya yang gede ini kan bahaya. Jadi di omset misalnya anggap 100 juta, ternyata yang cash-nya cuma 10 juta, sisanya 90 juta adalah AR, diutang. Nah, ada pas ada gini kan mati kita istilahnya, karena ya kita harus keras kan, kita menagih ke customer, ke pelanggan dan lain-lain. Itu yang nanti untuk entrepreneur, pengusaha, teman-teman yang mau gini. Jadi ada dua, jadi yang paling penting adalah di cash flow-nya nanti yang yang penting profitnya ya sebetulnya. Nah, profitnya harus karena itu yang kita terima ya. Karena itu yang kita terima. Jadi omset itu kan masih abu-abu ya. Jadi ini sih dari mentor kita ya kan, di TDA kan. Jadi banyak memang teman-teman pasti fokus ke omset saya segini sebulan, omset saya segini sebulan. Nah, jadi begitu. Jadi jangan terlena dengan itu. Jadi kita harus karena dalam bisnis yang dicari apa? Profit kan? Keuntungan. Ya, jadi kita harus ngomongin profit. Jadi kita harus profit oriented. Itu sih katanya. Ada strategi khusus nggak gimana ningkatin profitnya? Mungkin kan omsetnya tetap tapi profitnya meningkat, itu ada strategi khususnya nggak dilakukan oleh IDP Kargo? Kalau strategi khusus satu pasti kan ada, kita mainnya kan di dua, internal sama eksternal, ya kan? Kalau internal ya berarti kita harus ngomongin masalah efisiensi, apakah itu efisiensi orangnya, apakah itu efisiensi HPP-nya, ya kan? Begitu juga efisiensi operasional. Jadi seperti itu. Jadi yang mana kira-kira yang ini harusnya nggak perlu, ya udah dihilangkan aja. Jadi seperti itu. Nah, itu jadi tugasnya kita sebagai ini adalah satu, yang kita harus bisa jualan. Kalau kita bisa jualan ya susah. Jualan. Kedua adalah kita membaca
bisnis kita. Jadi seperti apa bisnis kita sehat atau enggak. Jadi caranya membaca kayak tadi. Jadi kita tahu setiap orang atau setiap divisi atau setiap lini itu mereka ada kerja apa, ada kerjaan apa yang mereka kerjain setiap hari atau setiap saat. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh, misalnya nih ternyata ada satu orang ataupun satu hari tuh mereka cuma kerja 6 jam gitu misalnya ya. Berarti kan 2 jam kita rugi, berarti ada 4 orang, berarti kan 2 kali 4 kan berarti kan 8 jam. Berarti kalau 4 orang buang waktu masing-masing 2 jam, berarti kan udah hampir 1 hari, jadi kan. Oh, berarti coba kita pakai 3 orang aja dulu, berarti kan, jadi kan otomatis kan mereka lebih produktif, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi itu strategi yang bisa kita lakukan, lumayan. 1 kali gaji kita apa namanya kita tekan kali dalam 1 bulan, kali dalam 1 tahun, ya kan, seperti itu. Berarti kalau misalkan ada yang SDM kurang pas, berarti ditendang aja gitu ya? Dipecah. Ya, evaluasi lah. Maksudnya kita evaluasi kalau memang dia tidak, maksudnya tidak kita perlukan, ya itu apa? Itu maksudnya karena kan kita kan fokus itu kan di profit. Jadi kita kalau ngomongin omset, tapi kalau ya sebenarnya omset 100 juta, tapi profit kita cuma 5% atau apa namanya HPP-nya sampai 70%, itu misalnya kan kita yang rugi istilahnya seperti itu. Iya. Kita itu tadi kita evaluasi SDM-nya dari yang 3 ini yang mana memang masih artinya yang memang belum kita perlukan, ya kita ini. Kalau enggak ya seperti tadi ya salesnya kita kencangin. Jadi ada 2 option. Kalau memang orangnya yang nggak mau kita kurangin, ya kita yang harus kerja keras untuk mendatangkan salesnya kan. Jadi seperti itu. Oke. Kalau strategi untuk penjualannya apa aja yang dilakuin? Baik online ataupun offline, itu biasanya ngapain aja biar kalau kalau sekarang ini kita lebih banyak ke online, ya kan, dengan Google Ads-nya dari apa namanya kemarin membeli mulia, jadi kita fokusnya lebih di sana. Terus untuk FB sama Instagram kita lebih ke brandingnya. Jadi sekarang kita mulai apa namanya social campaign lah, digital marketing. Jadi mulai itu campaign untuk Instagram sama FB Ads-nya agar lebih ke brand awareness. Jadi apa namanya kita dibawa ya media sosial kita aktif lah setiap hari atau seminggu berapa kali, jadi seperti itu. Jadi ya lebih ya di saat sekarang ini yang kita lakukan bukan lebih ke hard selling ya untuk di sosial media ya. Kita di sosial media itu kita lebih ke edukatif. Jadi kita apa yang kita apa namanya atau prosedur apa yang diperlukan dalam saat ekspor dan lain-lain itu kita postkan di sana, walaupun di sebelumnya kan di website ada, cuman kadang-kadang kan orang nggak sempat baca, ya kan, tulisan, mereka lebih senang buka Instagram, ya kan, waktunya lebih lama. Jadi kita mulai convert dari website itu kita masukkan juga di Instagram. Jadi itu yang kita lakukan untuk saat ini. Jadi memang lebih banyak di online, karena kalau offline itu kita ya terbatas kan, kita juga kalau kita door to door ke arsop juga kita agak was-was lah istilahnya, jadi seperti itu. Jadi kita sekarang memang fokus di online sih lebih banyak. Online-nya dikencengin berarti sekarang ya? Online-nya dikencengin gitu. Kenceng. Karena seperti tadi bahwa di setiap di setiap masalah pasti ada peluang, ya kan. Jadi kadang-kadang yang sering mungkin ini saya pengalaman ya buat teman-teman nanti, bahwa kita ada seperti ini, kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Dan seperti tadi saya bilang, ketika produk sales kita turun, kadang-kadang kita kan harus gimana caranya kita untuk mengefisiensi cost-nya tadi kan, ya otomatis kan kita harus kurangin orang produksi kita, karena kan nggak ada produksi. Kalau kita tetap stuck di situ, otomatis kita kan jadinya kayak tadi minus terus. Ya salah satunya misalnya strateginya kalau memang mau, ya udah kita marketingnya kita kencengin misalnya di seperti itu. Jadi gimana biar tetap traffic itu datang ke perusahaan kita. Jadi ada penjualan, otomatis kita tim production ini bisa jalan juga. Jadi seperti kadang-kadang kan mereka bingung gitu, mau nggak sih kita situasi seperti ini, apa yang harus saya lakuin kan.
kadang-kadang banyak seperti itu kan, bingung. Saya juga awalnya bingung apa yang harus saya lakuin. Pasti orang-orang kan efisiensi misalnya biaya. Nah kadang-kadang mereka malah biaya yang di efisiensi itu adalah biaya marketing ya kan itu. Oh iya. Justru kalau kita nggak ada biaya marketing gimana caranya kita mau survive kan, karena itu kan dari tahap survive itu kan seperti tadi, tahap survive itu apa yang harus kita lakukan pertama ya kita di efisiensi di dalam dulu kan, setelah itu baru kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi kadang-kadang mereka malah efisiensinya tuh malah marketingnya mereka stop, aduh udah bayar website mahal, bayar apa namanya digital marketing misalnya kan mahal gini mahal, mereka stop. Itu kan sama kayak mereka tutup toko, kan kalau mereka tutup toko kira-kira ada customer yang datang nggak? Kan nggak ada, istilahnya seperti itu. Justru di saatnya seperti itu ya kita mungkin atau kebijakan misalnya punya 4 karyawan, ya udah kita bilang yang 1,5 bulan kerja, yang 2,5 bulan kan ya kita namanya situasi seperti ini kan kita bisa negosiasi kan, siapapun ya nggak mau dengan kondisi seperti ini kan, seperti itu. Misal seperti itu dengan tetap kita membudgetkan untuk salesnya, kita ada sales, ada customer datang kan tim kita masih aktif, mereka masih ada kerjaan juga, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya di saat seperti ini nih marketingnya justru dipertahankan gitu ya, biaya marketing dipertahankan, malah justru harus dikencengin ya. Kencengin kalau bisa dikencengin. Jadi efisiensinya bukan di marketing tapi lebih ke SDM-nya gitu ya, atau yang lain. Workflow-nya, jadi seperti itu, internalnya yang harus kita gitu. Terus Oke, bagus sekali ya tipsnya dari beliau ke. Nah, mungkin harapan kedepannya gimana nih untuk IDP Kargo selanjutnya? Apa yang ingin dicapai? Mungkin ada harapan kedepannya yang belum tercapai. Oke, kalau misalnya kita ngomongin masalah visi misi kan tidak bisa seperti dulu beberapa tahun gitu. Jadi sebenarnya visi misi kami IDP Kargo itu sebagai jembatan antara UMKM tadi. Kita pengen memfasilitasi para pengrajin ya kan, karena saya datang ke tempat itu mereka nggak punya namanya katalog, nggak punya namanya website, kan sangat sayang sekali selain itu. Nah jadi visi misi kami adalah gimana sebagai jembatan antara UMKM tadi, pengrajin tadi dengan buyer. Jadi kami pengen sebagai fasilitatornya lah. Jadi kita data, kita buatkan mereka katalog, kita buatkan kita post di website kita, di Instagramnya kita, di Facebook kita. Jadi kita bantulah para pengrajin ini untuk promosi. Jadi mereka kan gratis lah istilahnya kan, jadi langsung jadi satu dengan media sosialnya IDP Kargo ataupun dengan websitenya. Jadi seperti itu. Jadi itu harapan kami ke depan, bahwa kami pengen membantu para pengrajin ini untuk bisa lebih dikenal sama buyer juga ya kan, seperti itu. Terus kedua ya otomatis kita pengen perusahaan kita juga semakin dikenal, semakin besar dengan tim. Kita pengen kita punya representatif di beberapa tempat di Bali dulu, misalnya kayak di Ubud, di Sanur misalnya. Jadi itu harapan kami ke depan, bahwa kita terus sekarang kan masih base-nya di daerah Seminyak dan itu, walaupun kita banyak dapat customer juga dari Ubud ya via website juga, cuman kita pengen juga nanti punya open branch lah, kantor cabang di daerah Ubud. Jadi seperti itu harapan. Mudah-mudahan segera tercapai ya cita-citanya. Oke, pertanyaan terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak muda nih mungkin yang baru ingin memulai usaha, dan juga mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang bisnisnya kena dampak nih dengan COVID-19 itu. Nah, mungkin ada 2 pesan. Yang pertama untuk anak muda yang baru mulai usaha, dan yang kedua untuk pengusaha yang mungkin sekarang terkena imbas nih COVID-19. Apa yang mungkin bisa beliau kasih pesan atau harapan kepada mereka? Oke, jadi untuk anak-anak muda, teman-teman, di masa sekarang ini yang paling penting untuk kita adalah berkolaborasi ya. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kita berkolaborasi dengan pengrajin, terus menghubungkan dengan buyer. Jadi untuk di awal itu kita nggak mesti
punya produk sendiri dulu istilahnya kayak gitu. Jadi kita bisa ambil dari orang lain yang punya produk bagus, itu kita pakai. Nah, yang paling penting seperti tadi bahwa kalian harus punya skill selling dulu, jual dulu. Gimana caranya dengan produk yang sama misalnya, tapi kita bisa jual yang dengan harga yang lebih, misalnya lebih mahal, dengan kita menambahkan sesuatu yang teman-teman punya. Jadi seperti itu. Jadi jangan fokus di produk dulu, kita fokus dulu dengan apa sih masalah yang ada di lapangan. Jadi kita fokus to the problem. Jadi karena kita adalah sebagai problem solve kan gitu. Jadi jangan sebagai production. Jadi kita bukan pencipta produk. Jadi itu. Jadi kita berdasarkan dari apa sih masalah yang ada di atau masalah pelanggan apa sih kira-kira seperti itu. Ya udah kita yang carikan. Saya punya teman ini yang bisa gini tapi dia nggak online misalnya atau gini, ya udah kita ambil aja bahannya. Oke, kamu kerjasama misalnya, oke saya bantu kamu jualin barangnya. Jadi seperti itu. Jadi kita kesalahan kita itu kadang-kadang seperti tadi bahwa kita membuat semuanya sendiri. Jadi kita ini, nah itu yang kita satu kalau memang punya waktu banyak nggak masalah. Tapi kalau kayak tadi kita kerja cerdas lah, kita kita kerja cerdas, kita kerja keras juga. Jadi seperti itu sih mungkin tips untuk teman-teman yang baru mulai. Jadi kita fokus ke problem dulu, setelah itu baru kita carikan solusinya. Kira-kira produk apa yang cocok untuk problem itu beli. Terus yang kedua untuk yang COVID ya seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah jadi kita harus bersyukur dan berbangga hati bahwa kejadian ini adalah tidak pernah ada sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi ketika kita bisa melewati ini nanti bahwa artinya kita adalah seorang champion, jadi kita adalah seorang pemenang. Jadi seperti itu ya. Salah satu caranya ya pasti kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya ya. Kalau di Bali kita percaya dengan misalnya Widi, Taksu di Bali juga. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Terus kedua seperti tadi kita harus berpikir yang tenang ya kan. Kalau misalnya jadi kita carilah teman-teman atau network kita yang memang punya pikiran positif ya. Jadi kita belajar dari dulu, jangan kita melihat yang orang yang stres itu kita lihat lah pasti kita akan down jadinya juga. Jadi kita lihat yang siapa yang kira-kira di atas kita lah. Jadi kita belajar dari mereka, dari beliau. Jadi jangan malu itu. Terus kedua seperti tadi kita ya tadi harus efisiensi. Sekarang lah saatnya kita untuk evaluasi daripada bisnis kita, apakah bisnis kita ini sustainable ataupun misalnya apa yang perlu diperbaiki, ya itu yang kita perbaiki. Jadi sekarang adalah kita lebih ke evaluasi bisnis kita sih, yang mana yang harus kita efisien, terus apa strategi ke depan yang kita harus lakukan. Jadi sekarang lah saat kita untuk mengevaluasi itu. Jadi kita tetap semangat, pasti apapun pasti akan ada jalan keluarnya, semua pasti ada periodenya, pasti akan terlewati juga. Jadi kita harus tetap semangat menata perusahaannya kita. Dengan tadi jangan lupa kita harus tetap marketing harus tetap kita kencangkan, tapi seperti tadi kita juga harus menambah value apa sih yang bisa kita jual, jadi apa keunggulan daripada produk kita atau perusahaan kita. Nah itu yang mungkin harus diperjelas lagi, harus itu yang ditonjolkan lagi di website, di WhatsApp, di manapun medianya. Jadi itu yang harus kita informasikan kepada customer ataupun calon customer kita. Itu seperti itu. Jadi bahwa tunjukkan bahwa kita itu kuat gitu loh. Jadi kita kuat, kamu harus percaya. Maksudnya jadi customer itu percaya sama kita bahwa kamu perusahaan kita masih aktif, kita masih sering ngepost Jadi seperti itu. Jadi jangan kita terlarut, terlena. Jadi seperti itu.
Ya, jadi kita Nggak perlu selalu semua. berpikir positif, pokoknya Iya, selalu iya. menebarkan apa namanya informasi yang bagus, yang Bagus positif. betul. Jadi apa kita sharekan yang positif di Bali misalnya apa kayak kemarin upacara Sri Ramusana tuh ini untuk rezeki. Jadi apa yang ada culture yang sudah ada di Bali itu kita postkan lagi itu loh. Jadi yang positif kita post bila perlu apa namanya ada tim kita bantu untuk apa ngerjain, jadi seperti itu kan, apalagi misalnya kita punya tim milenial kan kita bantu untuk nge-share atau bentuk apa, jadi ya jadi sama-sama lah kita bekerja, jadi bukan hanya kita aja tapi tim kita juga kita arahkan mereka seperti ini apa namanya seperti apa yang kita mau, jadi seperti itu. Kita potong royong lah istilahnya kalau kan di Indonesia. Oke, sekian untuk wawancara kali ini. Nah, itu ya tips buat teman-teman ya yang baru memulai usaha ataupun yang mungkin sekarang bisnisnya terkena dampak dari COVID-19. Jadi intinya teman-teman jangan pernah putus asa, terus berusaha, terus berdoa. Nanti akan ada saatnya di mana bisnis teman-teman juga akan kembali lagi seperti normal dan malah justru akan lebih baik ya. Karena ketika teman-teman terus berusaha, terus mencoba, dan diiringi dengan doa, maka tentu saja akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sekian dulu untuk wawancara kali ini. Nah, mungkin untuk IDP Kargo mungkin ada kontaknya, misalkan teman-teman yang ingin ngirim barang ke luar negeri ataupun ke luar kota, nah kemana nih bisa menghubungi IDP Kargo? Mungkin ada website ataupun media sosial atau yang lain. Silakan. Ya, bisa diakses di www.idpcargo.com. Jadi bisa buka ada web di sana lengkap, ada WhatsApp kami, ada email juga. Itu juga di media sosial juga IDP Bali Cargo. Bisa diakses di sana. Oke, berarti sudah lengkap di website ya. Jadi teman-teman yang pengen ngirim barang, baik itu ke luar kota ataupun mungkin ke luar negeri, silakan langsung ya diakses websitenya di www.idpcargo.com. Dan di situ udah ada kontak telepon, terus ada sosial media juga ya, ada email. Nah, silakan dilihat langsung di sana. Ya, semoga wawancara kita kali ini membawa manfaat ya dan menginspirasi teman-teman semua yang menonton video kali ini, dan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu tetap semangat, semoga bisnisnya dan juga hidupnya menjadi jauh lebih sukses ke depannya. Oke, ya saya tutup dulu hari ini ya. Oke, sekian dulu Leuke. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Ya. Oke.